nih. Kuning-kuning semua. Demo dan tuntutan BEM UI, kok pengeluar dalam? Wah, teman-teman serius sekalian, hari ini dan kemarin saya begitu sedih. Nyatanya Indonesia sudah 80 tahun merdeka. Iya. Namun faktanya 22,93 juta masyarakat Indonesia hidup di garis kemiskinan. Apakah Waduh. ini pantas disebut kemerdekaan bagi seluruh rakyat Indonesia, teman-teman? BEM UI hari ini turun ke jalan membawa 8 tuntutan, mulai dari MBG, KDMP, PSN, Bencana Sumatera dan NTT, sampai pembubaran Batalion Infanteri Pembangunan. Demo dan menyampaikan pendapat itu hak, saya setuju. Cuma, apakah semua tuntutan dan cara menyampaikannya juga masuk akal? Mari Ya. kita bahas. Pertama, soal demonstrasi di Bundaran HI. Silahkan berdemo, kritik pemerintah, bahkan kalau perlu, tekan pemerintah sekeras-kerasnya. Itu sah, dijamin ke undang-undang. Tapi ingat, hak kita punya batas ketika mulai merampas hak orang lain. Bundaran HI adalah salah satu pusat aktivitas ekonomi dan mobilitas Jakarta. Kalau aksi sampai mengganggu masyarakat yang sedang bekerja, berdagang, berusaha, atau mencari nafkah, pertanyaannya, apakah memperjuangkan kepentingan rakyat harus dilakukan dengan mengorbankan rakyat lainnya? Coba deh dipikirin, katanya cerdas, masa nggak paham? Kedua, soal MBG, KDMP, dan PSN. Saya setuju, kalau ada masalah, korupsi, pemborosan, atau program yang gagal, semuanya harus dievaluasi. Tapi meminta programnya untuk dihentikan karena ada masalah, menurut saya logikanya agak keliru dan sesat. Program pendidikan bisa dikorupsi, program bantuan sosial bisa diselewengkan, bahkan program keagamaan pun bisa disalahgunakan. Apakah semua program itu kemudian harus dihentikan? Tentu saja enggak. Yang diberantas adalah penyimpangannya, programnya diperbaiki, dan pengawasannya juga diperketat. Katanya cerdas, masa itu aja nggak paham? Ketiga, soal korupsi. Kalian benar, KKN masih ada di Indonesia. Tapi jangan lupa, pemerintahan Prabowo Gibran hari ini juga sedang membuka dan menindak sejumlah kasus-kasus besar yang akar persoalannya bahkan terjadi bertahun-tahun sebelumnya. Jadi jangan samakan kapan kasus itu dibongkar dan kapan kasus kejahatannya terjadi. Kalau mau mengkritik, kritik pemerintah sekeras-kerasnya, tapi juga gunakan data dong. Katanya cerdas, kuliah di UI pula, tapi kok nggak paham gitu loh. Keempat, soal Sumatera dan NTT. Saya setuju, korban bencana harus dibantu maksimal. Tapi apakah harus selalu dipaksakan lewat status bencana nasional? Untuk Sumatera, pemerintah sudah menyiapkan sekitar 100 triliun untuk pemulihan selama 3 tahun. Untuk NTT, bantuan puluhan ribu paket dan ratusan ton logistik juga sudah dikirim. Eskap Tedino jadi buktinya. Bahkan dari beberapa pemerintah daerah lain juga sudah membantu, dan pejabat negara juga turun langsung ke lapangan. Jadi yang harus kita kejar itu adalah bantuannya sampai masyarakatnya tertolong, bukan sekedar mengejar status atau label administratif. Katanya cerdas, masa nggak paham? Kelima nih, soal TNI dan Polri dan Batalion Infanteri Pembangunan. Saya setuju aparat nggak boleh represif dan ruang sipil harus dijaga. Tapi mengatakan TNI sama sekali nggak boleh diperbantukan untuk urusan sipil juga terlalu menyederhanakan masalah. Apalagi kalau yang dibicarakan adalah batalion yang memang diarahkan untuk mendukung ketahanan pangan, pertanian, pembangunan, dan kegiatan sosial. Kalau ada masalah dalam pelaksanaannya, evaluasi dong, bukan otomatis dibubarkan. Dan terakhir, ada satu narasi yang menurut saya perlu dipertanyakan. Kalian kan bilang nih, Indonesia masih dijajah. Pertanyaan gue sederhana, dijajah oleh siapa? Karena kalian bisa kuliah di UI, bisa berdemo di jalan, bisa mengkritik presiden, bisa membuat konten di media sosial, bahkan sebagian mendapatkan pembiayaan pendidikan dari negara. Apakah itu bentuk penjajahan? Apakah Indonesia sudah sempurna? Jelas belum. Korupsi masih ada, ketidakadilan masih ada, pemerintah masih punya banyak pekerjaan rumah. Tapi menyebut masyarakat Indonesia masih terjajah, menurut saya terlalu berlebihan, bos. Kalau memang ada yang salah, tunjukin salahnya di mana. Kita evaluasi bareng-bareng. Kalau ada kebijakan yang keliru, tunjukin datanya. Berikan solusi yang berbanding lurus. Kalau ada rakyat yang dirugikan, perjuangkan. Jangan sampai rakyat hanya jadi bahan jualan dan bualan saat demo. Jangan sampai kritik yang seharusnya tajam justru kehilangan kekuatannya karena tuntutannya berlebihan atau bahkan nggak punya pijakan. Katanya cerdas. Gimana sih kalian? Aduh, abang ini marah-marah cuy. Tapi keren sih ya apa yang dibahas abang ini. Semoga kedepannya abang ini jadi komisaris ya guys ya. Let's go, kita lanjut. Tuntutan 8 itu sebetulnya semuanya sama-sama urgen ya, sama-sama sangat penting menurut kita, sama-sama harga mati. Tapi tadi benang merahnya bahwa negara nih semakin kuat sementara rakyat semakin lemah dan tidak ada check and balance yang memadai yang betul-betul bisa membuat pemerintah tuh terbatas powernya gitu. Power kan sebetulnya harus dibatasi dan itu yang sebetulnya mengerikan bagi kita dan kita ingin itu tidak semakin jauh sih. Alasan dari polisi sendiri tadi menahan seperti apa? Ini saya juga ingin minta bantuan kepada seluruh masyarakat, terutama mungkin yang ada di perkantoran-perkantoran di tempat kita demonstrasi hari ini untuk mengklarifikasi, mungkin mengkonfirmasi ya, apakah betul? Karena dari Pak Reynolds sendiri dari Polri menyatakan bahwa alasannya karena mereka yang bekerja di sini merasa terganggu dengan adanya aksi demonstrasi kita. Nah. Beliau tadi sudah siap untuk bertanggung jawab apabila pernyataan beliau ini salah dan mengklaim mengatasnamakan semua orang padahal ternyata tidak. Beliau bersedia untuk bertanggung jawab sehingga saya ingin tahu apakah memang terganggu atau tidak. Kalau terganggu maka ya sudah, kita akan evaluasi lagi apakah demonstrasi itu memang seharusnya tidak perlu ada lagi, atau apabila mereka memang justru mendukung aksi kita maka Pak Reynold kita tunggu untuk bertanggung jawab atas omongannya dan bertanggung jawab sudah menahan dengan mengatasnamakan. Ini Bang, mungkin nantinya akan terus menuju ke HI atau seperti apa? Kita akan lihat dulu hasil keberlangsungan dari hari ini ya. Apakah kita berhasil masuk ke HI dan sebagainya, nanti kita akan update. Bukan
Waduh, apa ini? Wah, ricu banget mbaknya cuy. Hati-hati pak. Sabar semuanya. Jangan sampai ada korban di antara keduanya. Kita harus tertib ya guys ya. Sabar. Kita sama-sama bernaung. Saling jaga semuanya. Aman tetap dan sejahtera ya. Kalau Anda tidak diam, saya akan minta mereka terobos. Anda diam sekarang. Anda diam, saya akan atur. Kalau kata netizen, ini mahasiswa atau mahasewa. Baru aja Waduh. kemarin kita ngerayain kemerdekaan. Tapi Iya. hari ini BEM UI turun ke jalan dengan tema merebut kemerdekaan. Gue jadi Waduh. penasaran, ini kemerdekaan mau direbut dari siapa? Demo Nah, dan itu menyampaikan kritik tentu sah-sah aja dalam negara demokrasi. 8 tuntutan mereka juga jelas, hal yang Iya. dianggap belum selesai di masyarakat. Tapi yang jadi masalah, polisi udah ngelarang tegas untuk nggak melakukan demo dan aksi di sekitaran Bundaran HI karena ditakutkan akan mengganggu kegiatan masyarakat dan mengganggu lalu lintas. Tapi anehnya, masa UI tetap maksa buat turun. Kalau Iya, memang iya, benar. demonya soal pemerintah, kenapa nggak demo di depan istana ataupun demo di depan gedung DPR gitu? Karena kalau memang aksinya mengatasnamakan rakyat nih, sementara pada akhirnya mempersulit rakyat, yang mereka perjuangkan sebenarnya siapa? Belum lagi polisi udah mengamankan 21 orang yang membawa bom molotov, membawa petasan dan Waduh. barang-barang yang berbahaya menjelang Parah aksi demo. ini. Itu udah jelas barang-barang yang berbahaya. Bahkan untuk lokasi demonya juga udah dilarang polisi toh. Kritik Iya, silahkan aja keras, tapi juga jangan kontradiktif. Demo Iya, yang bawa-bawa nama rakyat, jangan sampai nyusahin rakyat. Jadi kita bisa bedain tuh, mana yang mahasiswa, mana yang mahasewa. Waduh. Jadi gimana nih menurut kalian? Coba komen di bawah dan ayo kita diskusi. Itu Saling jaga banget ya guys ya. Jangan sampai gitu ada oknum-oknum gitu yang tadi tuh yang udah ditangkap-tangkap gitu bawa bom molotov dan lain-lain. Wah, itu calon perusuh guys. Jangan sampai ada yang kayak gitulah. Kalau misalnya kita mau demo-demo yang damai-damai aja lah. Jangan sampai ada yang ngerugiin kedua belah pihak gitu. Kita damai-damai aja lah. Let's go, kita lanjut. Kenapa kita masih cinta Indonesia? Karena kita masih tahu perjuangan bangsa Indonesia merdeka 81 tahun dan kita harus mempertanyakan sesuai dengan temanya Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Sudahkah Iya, itu terlaksana? Itu yang kenapa bikin kita masih cinta sama Indonesia. Sepakat karena masih ada sense of belonging untuk menjadi warga Indonesia dan kita merasa bahwa hak-hak kita juga terlanggar oleh pemerintah itu sendiri, makanya kita di sini menagih hak-hak kita yang terlanggar tersebut. Itu rakyatnya bang. Kalau bisa dilihat sekarang nih, rakyatnya sampai malam dari jam 10 kita masih siap sedia Ngeri. menyuarakan aspirasi kita. Saya sendiri, saya rela korbanin waktu saya. Harusnya saya berkegiatan pada hari ini, Iya, iya. tapi saya rela demi negara ini, demi menyuarakan Keren. aspirasi saya, aspirasi bukan mahasiswa aja, tapi kita di sini rakyat Indonesia. Daerah kelahiran saya, Tanah Toraja. Ya. Kenapa saya masih cinta Indonesia? Bisa dilihat orang-orangnya, sumber dayanya, kita semua tuh sebenarnya bersatu. Lihat semua di sini. Maka dari itu satu kata yang bisa saya katakan sekarang adalah lawan. Walaupun kita sebenci-benci dengan pemerintah, tapi masyarakat kita semuanya itu gotong royong banget, teman-teman. Kalau misalnya kita lihat. Saya kalau misalnya ditanya tetap cinta sama Indonesia, kenapa ya? Karena saya lahir dan besar di sini, keluarga di sini, orang tua di sini, orang-orang saya di sini. Wah, keren banget nih. Banyak banget ya orang-orangnya ya. Wih, yang penting gak ngerugiin siapa-siapalah. Intinya kalau mau demo-demo itu damai-damai aja ya guys ya. Ini ngapa sih, kan baru ulang tahun ya 17 Agustus, kenapa pada demo ya? Pada mau ngapain sih? Ini polisi-polisi udah pada siap. Polisi udah banyak loh nih di Mandarin nih. Hari ini katanya demo ada 8 tuntutan. Gue mau tanya, mereka ngerti nggak apa yang mereka tuntut? Coba. Ya lo sendiri ngerti nggak apa yang dituntut? Ya gue nggak ngerti juga nih, makanya gue datang. Gue mau cari tahu ngerti nggak dituntut apa. Gue mau tanya sama orang-orang pada ngerti nggak? Ada 8 tuntutan ya Pak katanya Pak. Coba kita cek aja Pak ya. Oke aman Pak, mari Pak. Nih formasi hari ini nih. Pendemo sono, ini polisi penjaga, garis depan, ini polisi lagi, terakhir garis belakang TNI. Gue pakai baju hijau aja biar kira TNI. Banyak banget orang-orangnya, cuy. Medis. Kenapa?
Apa tadi slogannya? Rakyat bersatu tak bisa dikalahkan. Oke. Lu bisa ngobrol sama gue nggak? Dari 8 tuntutan, yang paling penting apa menurut lo? Dari sendiri sebenarnya tuntutan pertama, karena kami merasa bahwa pemerintah merayakan kemerdekaan, tapi masyarakat sendiri belum merasakan merdeka. Apa sih yang mana sih rakyat miskin itu yang mana sih? Orang kemarin Gias beli mobil, USS pada belanja. Menurut lo yang mana? Yang rakyat miskin itu yang di mana? Dan kita semua yang merasakan. Lu anak mana? PGRI. 8 tuntutan, yang paling penting apa menurut lo? Masuk konten boleh? Suara lu doang ya. Evolusi terhadap kebijakan pemerintah yang tidak pro kepada rakyat. Ya kebijakannya salah satunya itu harga bahan pokok seperti pertalit aja yang sekarang udah susah. Oh, lu kena banget, terdampak banget bensin ya. Apa lo 4 tuntutan paling penting? MBG sih. Perlu dirapiin, bukan diberhentiin. Menurut lu MBG lagi nih ya, tapi dihentiin apa diperbaikin? Gue lebih diperbaikin. Diperbaikin kan? Jadi masalahnya nggak di Prabowo-nya. Karena masalah-masalahnya bukan di Prabowo-nya. Ya, mungkin bisa dari SPPG-nya, SPPG-nya, BGN-nya. Tapi lu setuju dengan MBG ya? Boleh-boleh aja ya. Cuman yang ngelakuinnya yang baik gitu. Transparansinya ya MBG oke. Sanksiin udah belum sanksiin? Ya pakai nih biar nggak hitam nih. 8 tuntutan. Apa yang paling penting? Mungkin efisiensi dari anggaran KDMP dan juga MBG itu bisa dialihkan sebagai bantalan dari BBM itu. Uang MBG, uang Kopdes kasih dulu lah ke bensin gitu. Iya, sebagai bantalan. Soalnya kan kita berapa lama? Selamanya. Kalau bisa Kopdes MBG berhentiin aja. Kenapa nggak diperbaikin? Kenapa diberhentiin? Mau diperbaikan gimana? Dari akarnya udah hancur. Dari akarnya udah hancur. Sekarang kalau misalkan MBG berhenti, dana 260 triliun dikemanain? Dialihkan ke lain, apalagi pendidikan ya. Soalnya kan mahasiswa sekarang tuh ngeluh UKT sih jujur. UKT apa? Uang iuran di UI. Uang iuran mahal. Mahal banget. Baru tahu gua. Nah, terus kita tuh di FEB tuh paling mahal di kelas KKI. Itu tuh 20 jutaan apa sama IP 30 jutaan. Kalau gua reguler. Jadi mentok kalau reguler tuh beda lagi. Kelas reguler tuh paling mahal 14. Mahal banget kan menurut lu? Mahal banget lah anjing, udah kayak swasta. Gua aja Bakri nggak semahal itu. Jadi berasa banget ya dana pendidikan berasa, dana bensin berasa. Ini baru di Jakarta nih, belum di Trenggalek, belum di Aceh, belum di kota-kota lain. Jadi intinya kita belum kaya nih. Miskin melintir. Miskin melintir. Jadi di orang segini nih yang kaya gua doang ya ternyata. Jujur. Merdeka ya. Kampus mana nih? Universitas Bung Karno. 8 tuntutan. Apa yang paling penting? Kebijakan ambisius Prabowo Subianto yaitu MBG, kami bisa mendalilkan itu adalah Mas Bowo gagal. Mas Bowo gagal. 984 triliun penambahan dari kementerian lembaga itu untuk apa? Ke MBG kan 260 triliunan kan. Nah itu sungguh nggak masuk karena kemarin kita baca berita ada 5.027 siswa itu terkena racun. Pertanyaan besarnya siapa yang perlu dipidanakan? Jadi menurut lu MBG diberhentiin atau diperbaikin? Alangkah baiknya MBG ini harus kita evaluasi secara menyeluruh karena secara tidak langsung Prabowo menciptakan satu pola korupsi baru yang hari ini dia ciptakan. Ada pola korupsi baru. Menurut gue sih kaget kekuasaan menurut gue. Maksud gue udah setahun. Ya gue juga awal-awal influencer banyak duit, traktir teman-teman, tapi udah kali nggak lanjut kali. Rakyat juga butuh makan kali ya kan. Kelamaan kagetnya. Kalau dari saya pribadi dan kawan-kawan BK secara total kami minta untuk pemberhentian MBG. Diberhentiin. Terus duit 261 triliun diapain? Untuk dialihkan untuk ke mandatory spending yaitu 20% untuk pendidikan dan 10% untuk kesehatan. Pendidikan sama kesehatan. Tadi gue tanya anak UI, dia bilang pendidikan juga. Katanya iuran di kampus mahal. Kalau lu kenapa pendidikan? Kita sebagai mahasiswa Indonesia, kita mempunyai hak untuk berpendidikan gratis. Tapi pada faktanya bahkan kami di kampus UBK itu kami tidak mendapatkan hak kita sendiri gitu loh. Itu yang perlu dipertanyakan. Nah, lebih baik usulan dari kami, Mas Bowo gagal, MBG-nya diberhentikan saja. Dialihkan anggaran itu untuk pendidikan. Emang lu yakin di Mendikbud, di Menkes gak ada yang korupsi? Kabinet gemuk ini apa yang kita percaya, Bang? Iya. Nah, rombak semua kabinetnya, Bang. Kita susun kembali itu kabinet karena saya melihat kabinet sekarang ini hanya pemberian kue saja, Bang. Bagi-bagi kue, bayar utang budi gara-gara naikin. Jadi bagi-bagi kue jangan 5 tahun dong. Ya 6 bulan boleh deh bagi-bagi kue. Habis itu rakyat nggak sih? Rakyat lapar nggak sih? Tapi sejauh ini menurut lo ada nggak yang bagus dari pemerintah? Satu, sekolah rakyat. Sekolah rakyat ini tertuju pada orang-orang yang memang tidak layak ataupun tidak mampu. Itu pada desil 1, desil 2. Kami kalau misalkan memang melihat kebijakan ataupun keputusan yang memang baik, kami applause. Jadi sekolah rakyat baik. Jadi 8 tuntutan ini yang banyak keluar dari tadi sih MBG sama KDMP itu apa? Koperasi Desa Merah Putih. Ayo Kopdes. Tapi masih mau ngasih kesempatan nggak memperbaiki? Jelas. Pak masih didukung loh Pak. Thank you ya UBK ya, keren UBK. Prabowo berdebat memang. Waduh, parah tuh. Tapi jujur sih kita semua tuh masih mendukung Pak Prabowo banget ya. Kita itu cinta banget sama Pak Prabowo gitu. Cuman ya balik lagi kita tuh minta memperbaiki gitu. Kita tuh minta perbaikan gitu buat hal-hal sesuatu gitu kayak MBG perbaiki lagi, KDMP perbaiki lagi karena banyakkan berita-berita di luar lapangan sana atau di media-media sana gitu. MBG tuh apa ya, banyak kasus-kasusnya kayak korupsi lah, kayak keracunan dan lain-lain. Begitu juga KDMP yang tempat spawnnya itu di tempat-tempat yang terpencil gitu ya.
Waduh, bagaimana nih menurut kalian? Coba komen di bawah. Let's go, kita lanjut. Tugas utamanya jangan mempermasalahkan TNI. Baca, Pak. Waduh. Dia mau jadi kartu presiden, Pak. Dia mau. Bapaknya ketawa-ketawa aja ya. Betul. Dia mau jadi kartu presiden, Pak. Betul. Dia mau jadi kartu DPR. Betul. Bapaknya ketawa-ketawa. Pak, TNI mana 8 pekan? Tentara negara Indonesia. TNI, Bapak. Atasan lagi nyalonin. Mereka siapa? Wah, keren banget, banyak banget ya yang demo ya. Let's go, kita lanjut. Dasar hukumnya apa kan tidak bisa di sana? Tidak bisa juga dijelaskan. Apa yang dibahas di rapat tadi pagi? Saya memberikan ruang kepada rekan Tidak ada apa-apa memberikan ruang. Malah tempat ini mah bukan diskusi lagi, cuy. Pak, kalau kita terjadi konflik, kalau Jangan kami gitu tidak boleh dong. sampai di sana. Bukan Jangan sampai ketika kami harus tersulut bicara di emosi. sini. Bukan hanya rekan-rekan yang berjuang Kedua aspirasi. pihak ya, jangan Tapi sampai hari ini berapa tersulut banyak emosi gitu. masyarakat yang melakukan Kedua aktivitas. pihak takutnya Anda nanti bisa malah lihat jadi ke rusuh samping. banget Bapak gitu. Sayang tanya banget ya. masyarakat dulu deh. Pak, Kita harus mahasiswa boleh nggak ke damai HI? gitu. Kalau masyarakat boleh, kami harus ke HI. Oke? Bisa nggak? Tanya. Ayo tanya. Ayo kita panggil rakyat sendiri Pak. Tanya. Kalau tidak iya bagaimana? Saya minta berarti Anda yang mencederai kemauan masyarakat. Menghargai satu lajur kami untuk perjuangan rekan-rekan. Bapak beli mundur Pak. Bapak malu Bapak punya jabatan. Mending Bapak dengarkan rekan-rekan mahasiswa. Oke Pak? Bisa nggak? Oke. Tadi siang mahasiswa turun ke jalan buat demo ke pemerintah dan bahkan ada demonstran yang sampai adu mulut sama pihak kepolisian. Sebelumnya izin nih, gue cuma Wah, pengen ngutarain banyak pendapat kenapa. gue Aduh, sebagai Pak warga polisinya negara kasihan, cuy. Indonesia. Gue setuju dan senang banget masih ada mahasiswa yang peduli dan mau turun ke jalan buat nyampein aspirasi masyarakat. Karena yang gue yakinin gak ada satu pemerintahan di dunia ini tuh yang bener-bener perfect. Jadi ya perlu dikritik. Apalagi di alam demokrasi kayak gini. Tapi yang gue tahu dari demokrasi, yang namanya hak kebebasan itu dibatesin sama hak kebebasan individu lainnya. Jadi gue tuh setuju banget kalau misalnya ada mahasiswa yang demo, tapi langsung ke istana misalnya, atau ke DPR. Enggak di Bundaran HI yang mana itu pusat aktivitasnya orang-orang yang kerja di Jakarta. Pasti banyak pekerja yang punya tanggung jawab buat keluarganya. Itu keganggu mobilitasnya. Ya gue nggak mau komentar banyak-banyak. Itu aja dari gue. Rehan Disokin, izin cabut. Waduh, makin kesini makin ricuh banget ya takutnya gitu. Jangan sampai ricuh-ricuh banget ya lah. Aku pribadi sih pengennya damai-damai aja ya yang demo-demo itu, dan juga jangan sampai menghalangi aktivitas masyarakat gitu. Dan tentunya juga jangan di pusat Bundaran HI banget gitu, kasihan orang-orang yang mau kerja itu kehalangin cuy. Orang-orang yang beraktivitas, yang mau apa gitu kan jadi terhambat ekonomi itu sayang banget sih. Tapi mungkin ya mau gimana lagi, udah terjadi gitu. Ya mungkin segitu aja dari aku. Terima kasih udah nonton dari awal sampai akhir. Buat kalian yang baru nonton, jangan lupa subscribe channel ini ya, dan share ke teman-teman kalian yang baru melek berita. Let's go, saya Dim Dim Pak Dim Dim Hey pamit undur diri. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.